Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama di semester 2 untuk materi pembelajaran prakarya. Sebelum saya mulai, saya memberitahukan kepada kalian dan mengingatkan kembali bahwa untuk semester yang lalu ya, banyak siswa terutama di kelas tertentu yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jangan sampai itu terjadi dan terulang lagi di semester ini. Yang pasti yang harus saya ingatkan ke kalian, jangan pernah menganggap remeh pelajaran prakarya. Ada kemungkinan kalau kamu menganggap remeh pelajaran prakarya, kamu juga menganggap remeh pelajaran lain. Yang saya takutkan kamu gak bisa naik kelas. Itu yang saya takutkan ya. Jangan sampai tidak naik kelas. Jangan salahkan guru, karena guru sudah berusaha membuat kalian membuat sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Saya pun dalam mempelajari, dalam membelajarkan, dalam memberikan pengajaran kepada kalian, berusaha yang mudah buat kalian ya. Kalau sampai kalian persulit urusan saya persulit juga urusan kalian. Oke? Jangan sampai mempersulit urusan orang lain ya. Untuk hari ini saya akan membahas materi yang masih sedikit mengulang materi yang lalu ya, materi semester lalu, di mana kita banyak menggunakan prakarya dalam bentuk kerja tangan ya. Di dalam semester ini saya hanya mengulang contoh materi-materi semester lalu yang saya suruh kalian menggunakan alat-alat di sekitar, di mana di alat-alat sekitar itu menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari. Pada dasarnya dalam prakarya, bahan-bahan yang mudah dicari jenisnya ada berupa kayu ya, bisa berupa bambu, bisa berupa logam, bisa berupa batu. Batu itu bisa diukir-ukir ya. Kemudian bisa juga berupa kertas. Contoh untuk yang berupa kayu. Nah, ini contoh prakarya yang bisa berupa kayu ya. Ini contohnya. Ini contoh yang bisa dipakai dari kayu. Jangan tanya saya bagaimana cara membuatnya. Yang pasti ini cara membuatnya rumit. Akhirnya menjadi mainan anak saya. Oke, ini dari kayu. Kemudian yang berikutnya dari bambu. Alhamdulillah untuk dari bambu saya pernah membuatnya dan barangnya sudah nggak ada. Karena barangnya saya sebut sudah putus. Bentuknya layangan. Ya pasti kamu tahu ya layangan ya. Itu salah satu bentuk hasil prakarya tangan saya, layangan yang sudah saya buat, yang kemudian saya mainkan, dan alhamdulillah sudah tidak ada, karena bahasa kita lagi kecil ya, bahasa kita, saya dan kamu, namanya tegangan, main layangan, itu udah putus ya, jadi sudah nggak ada lagi. Yang berikutnya dari logam. Nah kalau dari logam mau tidak mau saya harus beli karena saya tidak bisa mengolah logam sendiri. Contoh, ini adalah bahan hasil prakarya modern untuk mainan anak-anak, ini dari logam ya. Tapi ada juga yang dari plastik. Nah ini dari plastik, yang ini dari plastik, kemudian yang ininya dari logam ya. Ini yang jelas kalau saya ketek-ketek ini terbuat dari logam aluminium. Nah ini juga dari logam aluminium. Karena aluminium tuh harganya murah dan ringan ya, jadi ini cocok dibuat untuk mainan anak-anak. Oke. Oh tidak terlihat. Yang berikutnya dari batu. Dari batu saya pernah lihat dalam bentuk orang membuat batu karang dari batu biasa yang kemudian dipahat menjadi batu karang, dan alhamdulillah saya tidak punya bendanya ya, hanya pernah melihat hasil karya itu di sebuah pameran di Sempaja, kalau tidak salah pameran 17 Agustus ya, menyambut hari kemerdekaan kita. Nah, itu saya pernah lihat. Yang berikutnya dari kertas. Nah dari kertas itu jenisnya macam-macam. Ini salah satu hasil yang pernah saya istri saya, lebih tepatnya istri saya yang mengerjakan ya. Istri saya ini lagi iseng, jadi ini hasil kerja ya. Tadi terputus sedikit ya. Ini hasil kerjaan dari istri saya. Ini terbuat dari kertas sebenarnya, yang kemudian diolah kertas itu menjadi kardus ya. Jadi ini contoh-contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya
kalau misalnya kamu diberi tugas untuk mencari ya, untuk mencari bahan dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa dibuat untuk prakarya sangat banyak ya. Saking banyaknya kita nggak tahu harus yang mana. Dan itu juga tergantung dari ide, kemudian kecepatan kita berpikir, dan satu lagi kreativitas. Tidak semua orang punya kreativitas yang sama, tapi rata-rata orang punya kreativitas. Hanya orang itu tidak pernah mengeksplor dan menekan dirinya untuk bisa menimbulkan kreativitas dalam diri masing-masing. Jadi saya pikir tidak perlu panjang-panjang materi untuk hari ini ya. Itu saja, mudah, singkat, jelas, padat. Kalau dalam kelas ini pasti panjang lebar. Ini baru bab yang pertama ya, dan dari bab yang pertama ini subbab ya, subbab. Jadi masih bagian dari bab yang pertama, dan ini adalah bagian pertama subbab itu. Mudah-mudahan paham kalimat saya. Oke, itu aja dulu materi pembelajaran kita prakarya hari ini. Sebentar saja ya, mudah ya. Oke. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu hadir dalam pembelajaran, karena menurut saya tidak susah sama sekali. Kamu hanya tinggal nonton, kamu hanya tinggal absen, tidak susah. Bahkan kamu tidak nonton pun saya tidak tahu ya, kamu tidak nonton pun saya tidak tahu. Kamu putar, kamu tinggal kemana-mana saya nggak tahu. Yang penting setelah kamu putar, kamu buka, kemudian kamu absen, kamu tinggal, saya nggak tahu juga, saya nggak lihat. Ya, jadi sangat mudah. Jangan sampai nggak hadir. Jadi nggak ada alasan untuk tidak hadir dalam pembelajaran. Oke. Jangan lupa di bagian akhir ya. Jangan lupa, saya ulang sekali lagi, di bagian akhir absen di komen seperti semester lalu ya. Usahakan absen di komen semester lalu. Saya akan berusaha mencari di mana letak komen kamu nanti ya. Mudah-mudahan ada. Oke, nanti akan saya bagikan ke ketua kelas mana yang hadir, mana yang tidak. Jangan sampai semester lalu terulang lagi. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga hari kamu menyenangkan hari Jumat ini. Jangan lupa salat Jumat bagi yang salat Jumat ya, yang laki-laki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi.